Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Aldanustiana, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari algoritma yang berjudul runut balik atau backtracking. Runut balik atau backtracking adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus. Kedua, runut balik yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Ketiga, dengan metode runut balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat. 4. Saat ini algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program games seperti permainan TikTok tuh, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan lain-lain. Dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita masuk persoalan pertama, yaitu properti umum metode runut balik. 1. Solusi persoalan. Solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n tuple atau x sama dengan x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Xi ekuivalen Si. Mungkin saja S1 sama dengan S2 sampai seterusnya sampai Sn. Contoh, Si sama dengan 0,3. Fungsi pembatas. Pada beberapa persoalan, fungsi ini dinamakan fungsi kriteria. Dinyatakan sebagai B kurung buka X1, X2 sampai seterusnya sampai Xk. B bernilai true jika X1, X2 sampai Xk mengarah ke solusi. Jika true, maka pembangkitan nilai untuk Xk tambah 1 dilanjutkan. Tetapi jika false, maka X1, X2 sampai Xk dibuang dan tidak dipertimbangkan lagi dalam pencarian solusi. Perorganisasian solusi. Semua kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi atau solution space. Jika I ekuivalen Si, maka S1, S2 sampai Sn disebut ruang solusi. Jumlah anggota di dalam ruang solusi adalah S1, S2 sampai Sn. Tinjau knapsack 0/1 untuk n sama dengan 3. Solusi persoalan dinyatakan sebagai vektor X1, X2, X3 dengan Xi ekuivalen 0, 1. Ruang solusinya adalah 0,1 kali 0,1 kali 0,1 sama dengan 0,0 sampai dengan seterusnya sampai 1,1,1. Pada knapsack 0/1 dengan n sama dengan 3 terdapat 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemungkinan solusi yaitu 0,0, 0,1,0, 0,0,1 sampai seterusnya 1,1, 1. Penyelesaian secara exhaustive search adalah dengan menguji setiap kemungkinan solusi. Ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Tiap simpul pohon menyatakan status atau state persoalan, sedangkan sisi atau cabang dilabeli dengan nilai-nilai X. Lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Pengorganisasian pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status atau state space tree. Tinjau persoalan knapsack 1/0 untuk n sama dengan 3. Ruang solusinya seperti gambar
di atas. Prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan pencarian mendalam atau DFS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup atau live node. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E disebut dibunuh sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bounding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. 3. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik ke simpul hidup terdekat atau simpul orang tua. Selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. 4. Pencarian dihentikan bila kita telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik. Kelima, tinjau persoalan knapsack 0/1 dengan instansi N sama dengan 3. W1, W2, W3 sama dengan 35, 32, 25. P1, P2, P3 sama dengan 40, 25, 50. M sama dengan 30. Keenam, solusi dinyatakan sebagai X sama dengan X1, X2, dan X3. XI ekuivalen 0,1. Fungsi pembatasan seperti di atas. Pohon dinamis yang dibentuk selama pencarian untuk persoalan knapsack 0/1 dengan N sama dengan 3. M sama dengan 30, W sama dengan 35, 32, 25, dan P 40, 25, 50. Lihat baik-baik gambar di atas. 9. Penomoran ulang simpul-simpul sesuai urutan pembangkitannya. Solusi optimumnya adalah X sama dengan 0,0,1 dan F sama dengan 50. Skema umum algoritma runut balik seperti yang saya tampilkan di atas. Setiap simpul dalam pohon ruang status berasosiasi dengan sebuah pemanggil rekursif. Jika jumlah simpul dalam pohon ruang status adalah 2N atau N, maka untuk kasus terburuk algoritma runut balik membutuhkan waktu dalam 0PN2N atau 0 QNN, dengan PN dengan QN adalah polinom derajat N yang menyatakan waktu komputasi sebagai simpul. Persoalan N ratu atau the N queen problem. Diberikan sebuah papan catur yang berukuran N kali N dan 8 buah ratu. Bagaimanakah menempatkan N buah ratu Q itu pada petak-petak papan catur sedemikian sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama, atau pada satu kolom yang sama, atau pada satu diagonal yang sama. Contoh 2 buah solusi 8 queen problem. Penyelesaian dengan algoritma brute force. A. Algoritma brute force 1. Mencoba semua kemungkinan solusi penempatan 8 buah ratu pada petak-petak papan catur. Kedua, ada C 64,8 sama dengan 4 kali 442,8
165,368. Kemungkinan solusi. Brute force 2. Pertama, meletakkan masing-masing ratu hanya pada baris-baris yang berbeda. Untuk setiap baris kita coba tempatkan ratu mulai dari kolom 1, 2 sampai seterusnya hingga 8. Kedua, jumlah kemungkinan solusi yang diperiksa berkurang menjadi 88 sama dengan 16.777.216. C. Brute force 3. Exclusive search. Pertama, misalkan solusinya dinyatakan dalam vektor 8 tuple X sama dengan X1, X2 sampai X8. Kedua, vektor solusi merupakan permutasi dari bilangan 1 sampai 8. Yang ketiga, jumlah mutasi bilangan 1 sampai 8 adalah P1,8 sama dengan 8 sama dengan 40.320 buah. Penyelesaian dengan algoritma runut balik. Algoritma runut balik memperbaiki algoritma brute force 3. Kedua, ruang solusinya adalah semua permutasi dari angka-angka 1, 2, 3 sampai 8. 3. Setiap permutasi dari 1, 2, 3 sampai 8 dinyatakan dengan lintasan dari akar daun. Sisi pada pohon diberi label nilai XI. Contoh pohon ruang status persoalan 4 ratu seperti gambar di atas. Pohon ruang status dinamis persoalan 4 ratu yang dibentuk selama pencarian seperti gambar di atas. Algoritma runut balik untuk persoalan 8 ratu. A. Versi iteratif. Pertama, 2 buah ratu terletak pada baris yang sama, berarti I sama dengan K. Kedua, 2 buah ratu terletak pada kolom yang sama, berarti J sama dengan L. 3. 2 buah ratu terletak pada diagonal yang sama, berarti I sampai J sama dengan K sampai L, atau I tambah J sama dengan K tambah L. I kurangi K sama dengan J kurangi L, atau K kurangi I sama dengan J kurangi L. Sama juga J kurangi L sama dengan I kurangi K. B. Versi rekursif. Algoritma terbagi 2. 1. Inisialisasi X1, X2 sampai Xn dengan 0. Port I dari N to N2. X I dari 0. N per 2. Panggil prosedur N ratu underscore R1. Mencari jalan keluar dari dalam labirin atau maze problem. Penyelesaian dengan backtracking terbagi 2. Pertama, bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan 1 unit sel pada arah tertentu. Kedua, arah yang mungkin ke atas up, ke bawah down, ke kiri left, ke kanan right. Garis besar algoritma runut balik. 3. Bagaimana mengetahui langkah yang mana yang perlu dijejaki kembali. Keempat, ada 2 solusi untuk masalah ini. Pertama, simpan semua langkah yang pernah dilakukan, atau kedua, gunakan rekursi atau yang secara implisit menyimpan semua langkah. Keenam, rekursi adalah solusi yang lebih mudah. Contoh runut balik pada sebuah labirin. Runut balik diperlihatkan dengan garis putus-putus seperti gambar di atas. Contoh lainnya seperti ini. Ada lagi ini. Ada juga ini. Terima kasih persembahan video dari saya bertemakan runut balik atau backtracking dari mata kuliah algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.